Pak, ya. Jadi gini, eh, memang saya sendiri itu kan punya analisa itu dua ya, yang bulanan ya, market planning, dan juga yang kuartalan. Kuartalan itu berarti tiap 3 bulan, ya, EIP namanya. Saya kasih nama EIP, e-book investment planning. Nah, jadi begini sebenarnya. Pekerjaan saya sendiri sebagai investor, setiap 3 bulan, setiap musim laporan keuangan, perusahaan merilis laporan keuangan terbaru. Saat ini, laporan keuangan terbaru yang sudah rilis adalah untuk kuartal 1 2022 per tanggal 31 Maret 2022. Nanti kuartal 2 itu akan mulai keluarnya itu nanti bulan Agustus 2022, sekarang masih bulan Juli. Jadi yang masih terbaru adalah yang kuartal 1. Kuartal 1 ini laporan keuangannya itu keluar pada 1 bulan setelah tanggal laporan keuangannya itu sendiri. Tanggal laporan keuangannya adalah tanggal 31 Maret 2022, berarti para emiten baru merilis laporan keuangannya itu 1 bulan setelah tanggal 31 Maret, yaitu tanggal 30 April, April atau awal Mei lah. Nah, jadi pada awal Mei itulah analisanya bisa kita kerjakan untuk kuartal 1 2022. Analisanya itu bagaimana? Jadi Pak, di BEI ini kan saham itu ada banyak sekali. Ada 700 lebih emiten. Malah nanti akan nambah lagi karena ada IPO itu kan. Mungkin nanti jadi 800, jadi 900 dan seterusnya. Jadi, yang saya lakukan nih, meskipun saya tidak melakukannya sendirian, saya bekerja sama dengan tim, saya download satu persatu laporan keuangan dari semua emiten tersebut, 700-nya saya ambil ya, tergantung yang mana dulu yang udah dirilis, karena memang terbitnya juga tidak dalam waktu bersamaan di websitenya BEI itu. Tapi itu kita download semua, kita baca semua, kita screening. Screeningnya itu di bagian mananya dulu? Langsung kita lihat laba bersihnya naik atau turun, dan laba bersihnya itu ROE-nya berapa persen dibanding dengan ekuitasnya. Itu screening awal. Penyaringan awal dari 700 emiten itu caranya seperti itu. Nah, dari situ kita nanti ketemu untuk tiap-tiap saham itu ya, lalu dihitung juga valuasinya dengan harga sahamnya yang terbaru. Nanti ketemu tiap saham itu PBV-nya berapa, PER-nya berapa, ROE-nya berapa, debt to equity ratio-nya berapa, dan labanya naik atau turun. Nah, jadi kita tahu dari 700 saham itu kan tidak semuanya layak invest. Jadi kita tuh tujuannya adalah ketika kita baca laporan keuangan satu persatu itu, kita menyaring Pak. Kita menyaring yang mana aja dari 700 itu yang kita layak investasi. Nanti ketemu yang PER-nya murah, yang PBV-nya rendah, yang ROE-nya bagus. Dari yang tersaring ini kita pelajari lebih lanjut. Kita misalnya nih ketemu Bank BRI ya, yang memenuhi kriteria PER-nya bagus segala macam. Kita baca lagi laporan dari manajemen, prospek kedepannya bagaimana, ada rencana usaha kerja dan seterusnya bagaimana. Jadi kita baca kualitas manajemennya juga, apakah pekerja keras atau hanya menjalankan usaha yang ada saja, dan apakah jujur atau tidak. Karena banyak juga manajemen itu yang bermasalah lah, bayar utang kagak bayar gitu kan, terus ada kasus segala macam, yaitu mau sahamnya sebagus apa ya kita singkirkan, kita nggak akan beli sahamnya gitu. Dan seterusnya, nanti akhirnya terkumpul 30 saham. 30 saham itu saya jelaskan analisanya masing-masing di yang e-book investment planning itu ya. Itu sebenarnya adalah planning untuk diri saya sendiri. Itu tuh menu gitu loh. Nih, dari 700 itu kan saya sudah susah payah kumpulin sampai akhirnya kekumpul 30 saham. 30 saham itu ya, analisanya saya sajikan satu persatu di dalam e-book investment planning itu, meliputi valuasinya bagaimana, kinerja perusahaannya seperti apa, prospek ke depannya bagaimana, belinya sebaiknya sahamnya di harga berapa, murahnya nih, dan target harganya kurang lebih di harga berapa. Kalau kita bilang harga sahamnya murah di harga 500 misalnya, berarti perkiraan harga wajarnya di berapa? Apakah 1000, apakah 1500? Nah, kita beli di harga 500 itu nanti berarti jualnya kurang lebih di harga 1000 atau 1500 gitu ya. Jadi itu Pak, itu isi dari EIP.
analisa dari 30 saham yang sudah diseleksi secara ketat. Jadi nanti memang di kuartal berikutnya, di kuartal 2 nanti ada kemungkinan dari 30 saham itu beberapa keluar digantikan oleh saham-saham baru yang kita anggap lebih bagus. Kadang ada juga nih saham-saham yang memang sebenarnya tidak ada masalah, bagus dia, tapi valuasi sahamnya sudah terlalu tinggi. Jadi kita pikir sahamnya udah susah untuk naik lebih tinggi lagi. Contohnya apa Pak Budi? BRI. BRI itu bagus, sangat bagus, nggak ada masalah. Tapi kalau pada harga 4 ribuan kita anggap dia sudah agak tinggi. Tapi pernah loh BRI itu dulu harganya cuma 3.400 dan saya bilang waktu itu harganya murah. Nah kalau orang beli di harga 3.400 kan sekarang cuan Pak posisinya di BRI ini. Tapi bagaimana kalau ada orang beli di harga 4.500? Ya nyangkut. Padahal BRI-nya nggak ada masalah, bagus. Kita cuma salah di harga belinya saja. Nah jadi ketika kita menyaring saham-saham itu tadi, maka tidak hanya menyaring saham fundamentalnya saja, tapi valuasinya juga. Kalau saham bagus tapi valuasinya terlalu tinggi, ya kita nggak masukkan ke e-booknya gitu. 30 saham itu bagus dan juga murah gitu. Jadi kita bisa beli, lalu harapannya adalah nanti setelah beberapa waktu kemudian dia akan naik. Cukup Pak Budi?